Adegan dimulai dengan memperlihatkan Jagdish yang memasuki rumah. Jadi ceritanya di episode ini Jagdish baru saja memenangkan pemilu dan di sini Jagdish sudah menjadi wali kota Jahitsar, guys. Nah, saat itu Sumitra, ibunya Jagdish, memberikan persembahan arti kepada Jagdish supaya Jagdish ini bisa lebih amanah dan lebih tegas dalam memimpin kotanya ini, guys. Dan saat itu pun tak kurang-kurang di sini Sumitra mendoakan agar Jagdish ini menjadi wali kota yang bertanggung jawab. Begitu ungkap Sumitra. Nah, saat itu pun Jagdish menerima persembahan itu, lalu Jagdish pun meminta berkat dari semua orang yang ada di rumah itu, guys. Namun saat itu Jagdish tiba-tiba mendapatkan telepon dari rumah sakit dan diminta untuk segera datang ke rumah sakit karena ada yang terjadi sesuatu kepada Guli. Guli masih belum sadarkan diri nih ceritanya di episode ini, guys. Dan saat itu pun Jagdish mengatakan kepada para keluarga kalau dia harus secepatnya pergi ke rumah sakit untuk merawat Guli. Nah, guys, Jagdish pun sedih saat itu karena kebahagiaan dia memenangkan pemilu ini tidak dihadiri oleh Nenek Kalyani. Karena kita tahu kalau saat ini Nenek Kalyani sedang berada di penjara dan akan melakukan persidangan yang kedua kalinya. Sementara di sisi lain terlihat Hetsing saat itu berada di kamarnya sambil memegang foto anaknya sambil melihat berita mengabarkan bahwa Jagdish memenangkan pemilihan dan Hetsing kalah dari pemilu itu, guys. Di sini Hetsing mengatakan kepada almarhum anaknya yang ada dalam foto itu, "Maafkan aku, Nak, karena ayah gagal," katanya, sambil mecah-mecahin barang-barang yang ada di kamarnya. Singkat cerita saat itu terlihat Anandi, Pasan dan juga Byron sudah berada di rumah sakit menemui Nenek Kalyani. Nenek Kalyani mengatakan, "Aku sangat senang mendengar kabar kalau Jagdish memenangkan pemilu." Nah, guys, sementara setelah itu mereka harus melakukan persidangan nih ceritanya ya. Singkat cerita saat itu semua orang sudah berada di kantor pengadilan. Nah, guys, di sini terus saja dari pihaknya Hetsing, ya, Pak pengacara dari pihaknya Hetsing ini terus saja memprovokasi atau membuat sebuah cerita omong kosong tentang kejadian Nenek Kalyani yang menembak anaknya Hetsing. Dia bercerita terus saja menyalahkan Nenek Kalyani. Sementara saat itu di sisi lain terlihat Guli yang masih belum saja sadarkan diri. Dan di sini semua orang berharap kalau Guli bisa secepatnya pulih dan sadarkan diri agar bisa menjadi saksi di pengadilannya Nenek Kalyani. Saat itu pun terlihat Anandi yang memohon kepada Guli untuk secepatnya sadar karena hanya dialah yang bisa membebaskan hukuman dari Nenek Kalyani. Dan begitu ajaibnya saat itu Guli pun tersadar, guys, setelah Anandi menangis di hadapannya. Guli tersadar saat itu dan dia langsung di sini mengatakan kalau dia punya barang bukti. Dia sudah merekam kejahatan anak-anaknya Hetsing itu dan handphonenya itu terjatuh di gubuk di mana Guli saat itu mau diperkosa, guys. Nah, guys, kembali lagi ke pengadilan. Saat itu terlihat seorang supir Nenek Kalyani yang sedang memberikan penjelasan kepada Pak Hakim. Namun saat itu dari pihaknya Hetsing membantah semua perkataan dari saksi itu. Dia di sini tetap tidak percaya kalau Nenek Kalyani melakukan atau menembak anaknya Hetsing itu pasti dengan sengaja, dengan motif pembunuhan. Padahal kan kita tahu ya di episode yang udah ada sebelumnya di video Mimin, Nenek Kalyani itu menembak anak Hetsing karena terpaksa. Dia harus membela diri karena dia mau membunuh Guli saat itu, guys. Nah, saat itu pun saat istirahat Jagdish mendapat telepon ya dari istrinya dan dia mengatakan kalau Guli punya bukti, yaitu sebuah telepon genggam yang isinya ada video anaknya Hetsing sedang merencanakan politik pemilu, guys. Mereka mau menyabotase suara pemilu. Nah, saat itu pun langsung saja Jagdish bersama dengan Sip menuju ke gubuk di mana kejadian itu terjadi. Mereka akan mencari barang bukti handphonenya Guli yang terjatuh di tempat itu. Sementara Guli saat itu sudah bangun dan dia diantarkan oleh ambulan menuju ke kantor pengadilan. Nah, guys, sesampainya Guli di kantor pengadilan saat itu semua orang terkejut pastinya. Karena apa, guys? Sebelumnya di persidangan semua orang atau pihaknya Hetsing ini membuat kronologi yang palsu. Mereka membuat cerita mengada-ngada, guys. Dan mereka mengatakan kalau mereka ini tidak ada niat untuk memperkosa Guli. Namun saat itu Guli sudah sadar dan dia berada di pengadilan. Dia pun menceritakan semua kejadiannya secara detail kepada Pak Hakim. Guli melihat kalau anaknya Hetsing itu sedang berkonspirasi. Mereka membicarakan kalau mereka akan menyabotase suara pemilu agar bisa menang gitu ya. Dan saat itu Guli ketahuan dan mau diperkosa bahkan mau dibunuh.
Semua itu diceritakan oleh Guli kepada Pak Hakim. Tak hanya itu guys, ternyata saat itu Pak Hakim belum cukup percaya dengan apa yang sudah Guli ceritakan kepada Pak Hakim. Namun begitu Jagdis datang dengan membawa bukti handphone rekaman percakapan anaknya Hetsing saat berkonspirasi akan menyabotase suara pemilu, semua orang terkejut. Terutama Hetsing saat itu sangat panik dan ketakutan guys. Nah, Jagdis pun datang dan mengatakan semua barang bukti ada di sini. Mari kita lihat bersama-sama apa isi video yang ada di dalam HP ini. Dia pun langsung menyerahkan itu kepada Pak Hakim dan Pak Hakim menyetelnya langsung di layar tancap. Semua orang menonton itu guys dan menyaksikan anaknya Hetsing sedang berkonspirasi atau membuat akal licik akan menyabotase suara pemilu. Yang penting mah uang katanya berada dalam video itu ya. Artinya di sini sudah jelas ya kalau anak Hetsing ini melakukan kesalahan dan mereka saat itu berniat mau memperkosa Guli. Sehingga di sini Pak Hakim pun memutuskan kalau dari pihak Hetsing itu kalah guys, dan teman-temannya anak Hetsing dipenjara karena mereka membuat pernyataan palsu. Bahkan mereka mau memperkosa Guli. Sementara nenek Kalyani saat itu dibebaskan karena nenek Kalyani bukan membunuh anak Hetsing, melainkan membela diri guys. Jadi di akhir persidangan keputusannya nenek Kalyani bebas dari penjara guys. Asik ya. Nah guys, saat itu pun nenek Kalyani melihat dan menghampiri Guli. Guli menangis di sana karena dia ini merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan nenek Kalyani ya. Nenek Kalyani sampai masuk penjara gitu loh guys, gara-gara Guli ya. Nah, sesampainya di rumah saat itu nenek Kalyani bersama dengan Jagdis disambut oleh para warga. Di sini mereka merayakan dua kebahagiaan sekaligus. Yang pertama, Jagdis menangkan pemilu, dia menjadi wali kota Jaitsar. Dan yang kedua, mereka ini bangga dan senang karena nenek Kalyani sudah terbebas dari hukumannya guys.